Cerita kali ini aku angkat dari sebuah kisah nyata. Cerita dari salah satu temanku, sebut saja namanya Arya. Arya sangat suka sekali dengan yang namanya tantangan dalam soal hal mistis. Setiap tempat-tempat angker selalu dia datangi bersama teman-temannya untuk membuktikan bahwa nyali mereka besar. Dari yang aneh, dari yang lucu, dari yang tidak ada apa-apa sudah Arya jalani. Sebenarnya Arya hanya ingin membuktikan bahwa arwah itu memang ada dalam berbagai bentuk. Kadang dia melihat pocong, kuntilanak, gondoruo, tuyul, dan arwah-arwah lainnya. Tapi kali ini ada salah satu tempat di mana Arya dan teman-temannya belum mendatangi tempat itu. Yaitu tempat yang terkenal yang disebut dengan kuburan Jeruk Purut. Kuburan Jeruk Purut terkenal dengan arwah hantu tanpa kepalanya. Ya mungkin bagi Arya dia harus lihat sendiri apa benar hantu tanpa kepala ada di Jeruk Purut. Lalu dia pun mulai mencari waktu bersama teman-temannya untuk pergi ke kuburan tersebut. Dia menentukan tanggal, jam, dan hari. Jamnya sudah pasti tengah malam. Lalu Arya pun menyediakan segala macam peralatan untuk merekam, mendengarkan suara, dan lain-lain. Sampainya di lokasi, keadaan sudah sangat sepi. Sebenarnya Arya pun tidak meminta izin kepada pihak Jeruk Purut untuk memasuki daerah tersebut. Tetapi dia pun hanya masuk bersama teman-temannya tanpa berpikir panjang sebenarnya. Lalu Arya pun memasukkan dan memarkir mobilnya ke tengah-tengah kuburan. Yang dimana kuburan itu jalannya hanya jalan setapak yang cukup muat menuju satu arah, yaitu mobilnya Arya sendiri. Saat dia sudah memarkir, mereka pun segera keluar dari dalam mobil dan mulai mengambil alat-alat yang ada dalam mobil dan mulai mengeksplor lokasi tersebut. Pikiran mereka, semoga aja nih dapat si hantu tanpa kepala. Jam menunjukkan pukul 12, 1, 2. Belum terjadi apa-apa. Hingga di jam 2:30, keadaan sudah semakin berkabut. Hawanya semakin dingin. Padahal saat itu cerah sekali sebenarnya. Suasana kuburan pun sebenarnya tidak terlalu menyeramkan bagi Arya karena Arya sudah terbiasa dengan tempat-tempat angker. Tapi untuk kali ini berbeda. Hingga ketika Arya melihat ada sesosok yang dia tidak bisa melihat jelas di depannya. Cukup jauh dari jarak mereka berada. Arya dan teman-temannya pun segera mengambil kamera dan audionya, berharap sosok itu terekam di dalam kamera mereka. Tapi anehnya, pada saat mereka melihat di dalam kamera, sosok itu tidak ada. Hanya kabut yang menyelimuti tempat itu. Lalu mereka pun melihat lagi dengan keadaan mata telanjang, sosok itu masih ada. Mereka berpikir itu adalah hantu tanpa kepala tersebut. Mereka pun mulai mendekat, berusaha mendekat dan mendekat. Sosok itu membelakangi mereka. Tidak berhadapan dengan mereka.
Mereka pun pada saat mereka mendekat, mereka melihat hantu itu berputar badan. Sosok itu berputar badan. Pelan sekali. Sampai akhirnya menghadap ke arah mereka. Arya berpikir ini bukan manusia. Karena gak mungkin di jam 2:30 pagi ada manusia masih berkeliweran di daerah itu. Kecuali tukang penjaga kuburan. Itu pun Arya tidak lihat sama sekali. Apa mungkin shiftnya sudah habis, Arya tidak tahu. Lalu tiba-tiba Arya dan teman-temannya melihat sosok itu berjalan maju. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah mendatangi mereka. Otomatis Arya pun mundur bersama teman-temannya. Karena kali ini auranya berbeda. Tampaknya sosok itu seperti mau menyerang mereka. Ya, daripada kesurupan mendingan kita menghindar aja. Arya memperingatkan teman-temannya. Sekali lagi mereka berusaha merekam sosok itu tapi tidak ada gambar di dalam kamera mereka. Lalu mereka memutuskan untuk kembali ke mobil. Namun arwah itu terus mengikuti. Tapi hilang di bawah. Masuk ke dalam tanah. Hilang begitu saja, menguap seperti kabut. Lalu Arya pun bilang kepada teman-temannya bahwa ini sudah mulai ada gangguan. Mungkin memang tadi sekitar jam 12, jam 1, itu jam 2 itu belum ada apa-apa. Karena memang belum waktunya. Tapi baru 1 yang keluar. Lalu saat mereka kembali ke mobil, lagi-lagi mereka melihat ada sesuatu yang janggal. Mobil yang mereka lihat yang tadinya kosong, tiba-tiba terisi. Ada sesosok yang duduk di bangku supir, di sampingnya dan 3 di belakang. Kebetulan mobil yang dibawa Arya adalah sedan. Mereka terpaku diam melihat sosok yang ada dalam mobil itu. Mereka berpikir mobil mereka mau dicuri oleh seseorang. Dan mereka pun segera membuka pintunya masing-masing. Namun ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada sosok apapun yang mereka lihat. Sedangkan pada saat mereka melihat ke dalam mobil dalam keadaan pintu tertutup, itu benar ada seseorang di dalam mobil itu. Lalu mereka pun menutup kembali pintu itu. Dan lagi-lagi mereka melihat ada lagi sosok di dalam mobil. Lalu salah satu teman Arya pun mulai merekam adegan itu. Tapi kembali lagi gambar tidak ada di dalam kamera. Tidak terekam sama sekali, bahkan audio pun tidak ada. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk membuka semua pintu mobil. Memastikan bahwa benar yang mereka lihat bukan halusinasi. Dan benar memang di dalam mobil tidak ada siapa-siapa. Hanya jok kosong melompong. Lalu saat Arya membereskan peralatannya, mereka berpikir bahwa mungkin hanya mitos hantu tapak kepala. Mungkin benar adanya tentang cerita itu adalah cerita yang dibuat-buat oleh masyarakat sekitar atau oleh beberapa teman-temannya mereka. Pada saat mereka sedang membereskan barang-barangnya, tiba-tiba mereka melihat ada anjing menggonggong. Ada anjing menggonggong, mendengar ada anjing menggonggong dan melihat ada anjing sedang menggonggong. Bagaimana mungkin ada seekor anjing? Bahkan itu anjing yang cukup bagus, anjing ras, seperti sejenis pitbull, sedang memandang mereka dan menggonggong, menyalak dengan keras. Seperti hendak mengusir mereka dari tempat itu. Saat mereka melihat lagi, ternyata anjing itu ada rantainya, terikat terhadap sesuatu. Lalu Arya pun melihat ternyata ada seseorang yang memegang rantai dari anjing tersebut. Saat mereka melihat, memang benar ada seseorang yang berdiri di samping anjing itu. Tapi gak ada kepalanya.
Dan Arya pun segera berusaha untuk mengambil gambar melalui HP. Gambar yang dia lihat, foto atau apapun, video yang dia lihat bahwa benar adanya hantu tapak kepala yang seperti diceritakan oleh masyarakat sekitar. Lalu Arya pun memberi kode kepada teman-temannya untuk segera pergi dari tempat itu karena sepertinya keadaan sudah tidak baik. Semakin subuh pun tidak baik karena sudah semakin berkabut, semakin dingin. Dan awan tersebut pun bukan hanya diam, tapi seperti membiarkan anjing itu terus mengejar mereka, ingin mengejar mereka. Dan lalu Arya pun dan teman-teman membereskan barang-barangnya, semua yang tersisa di luar. Pada saat mereka ingin memasuki mobil, tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang mobil ambulans. Mobil ambulans ini cukup kencang, tidak ngerem sedikit pun. Mereka seperti berpikir, mobil ambulans lewat sini, siapa yang mau dimakamkan? Jenazah siapa yang jam segini mau dimakamkan? Atau kenapa harus lewat sini? Mobil itu melewati mereka dengan kencang, lalu hilang di telan kabut. Lalu mereka pun segera masuk mobil dan pada saat menyalakan mesin, tiba-tiba salah satu teman Arya bilang, "Ya, lo sadar gak sih tadi mobil ambulans yang lewat tadi?" Kenapa? Kayaknya aneh deh, ini kan kita parkir satu arah ya, iya, dan jalannya setapak kan. Dan lo lihat deh mobil kita tuh hanya muat satu jalan. Dan iya benar, kiri kanan sudah kuburan. Ya terus, tadi ambulans tadi lewat berlawanan kita kok. Dan Arya pun sadar yang dimaksud temannya. Mobil itu tidak menembus tapi melewati mereka. Sedangkan jalan itu hanya satu arah dan hanya muat satu mobil. Mereka pun berpikir, mobil ambulans itu lewat mana ya? Masa iya ngelindes kuburan-kuburan di sebelah kanan? Bahkan tidak ada jejak ban mobil satupun di situ. Jadi mobil ambulans tadi bukan mobil ambulans sebenarnya dong.